Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa IAIN Manado, program studi perbankan syariah. Video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas kelompok kami dalam mata kuliah manajemen aset dan liabilitas dengan dosen pengampu Ibu Lili Anggreni MSA. Kami dari kelompok 1 saling bekerja sama untuk menyelesaikan tugas video ini. Tapi sebelum kita menjelaskan lebih jauh tentang topik pada pembahasan ini, kami akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Jadi kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang analisis contoh laporan keuangan perbankan syariah. Nah, sebelum kita memasuki lebih jauh tentang contoh laporannya, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan, di mana biasanya sering dilakukan audit oleh lembaga pemerintah, akuntan, firma, atau lembaga lainnya dengan tujuan untuk memastikan akurasi dan untuk tujuan pajak, pembiayaan, atau investasi. Nah, selanjutnya jenis-jenis laporan bank. Jenis-jenis laporan bank terbagi atas 3, yaitu laporan keuangan bulanan, triwulan, dan tahunan. Laporan keuangan bulanan, dengan adanya keuangan bulanan ini disiapkan selama 1 tahun dan pencatatannya dilakukan setiap akhir bulan. Laporan keuangan bulanan ini juga merupakan kebijakan antara kantor bank dan seluruh bank hingga perwakilan bank. Selanjutnya laporan keuangan triwulan. Laporan ini dilakukan per 3 bulan dan wajib disediakan di akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Laporan keuangan triwulan harus disajikan sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan dan biasanya dipublikasikan untuk menginformasikan hasil usaha, kinerja, dan posisi keuangan bank tersebut. Cakupan pembuatan laporan didasarkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK, Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, dan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya ada laporan keuangan tahunan. Laporan tahunan adalah laporan yang berisi ringkasan keuangan dan aktivitas perusahaan dalam periode 1 tahun. Di dalamnya terdapat analisis manajemen mengenai kondisi keuangan perusahaan serta rencana perusahaan di masa depan. Jadi teman-teman, di video analisis contoh laporan ini kami mengambil contoh laporan keuangan bulanan. Jadi yang pertama itu ada laporan posisi keuangan publikasi bulanan. Jadi sebelum kita memasuki contohnya, kita harus mengetahui dahulu apa itu laporan posisi keuangan. Jadi laporan posisi keuangan perusahaan atau Statement of Financial of Position atau dikenal juga sebagai neraca adalah laporan sistematis yang mengenai aktiva, utang, serta modal dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Di dalam laporan ini terdapat sumber daya perusahaan atau aset perusahaan, kewajiban ekonomis atau utang, modal saham, dan berhubungan antar item tersebut. Dengan kata lain, jenis laporan keuangan ini memberikan gambaran dari kondisi keuangan perusahaan. Laporan posisi keuangan bertujuan menunjukkan keadaan finansial suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Biasanya adalah pada waktu saat buku-buku ditutup dan ditentukan sisanya pada suatu akhir tahun fiskal atau tahun kalender. Dalam membuat laporan ini tidak boleh terjadi kesalahan. Setiap data transaksi dan aset yang dicatat harus dicatat dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan kerugian perusahaan.
Jadi selanjutnya kita masuk ke dalam contoh laporannya. Jadi kami mengambil laporan posisi keuangan publikasi bulanan PT Bank Syariah Indonesia Tbk periode 28 Februari 2022. Jadi kita semua bisa melihat di sini ada di dalam pos-posnya ada aset. Nah, di dalam aset itu terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Mulai dari yang pertama kas, yang kedua penempatan pada Bank Indonesia, yang ketiga ada penempatan pada bank lain, yang keempat ada tagihan spot and forward, yang kelima surat berharga yang dimiliki, yang keenam tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali atau reverse repo. Yang ketujuh ada tagihan akseptasi, dan kedelapan ada piutang. Nah, dalam piutang ini terbagi lagi menjadi 5 bagian, mulai dari piutang mudharabah, istisna, multijasa, qard, dan sewa. Kesembilan ada pembiayaan bagi hasil yang terbagi menjadi 3 lagi, menjadi mudharabah, musyarakah, dan lainnya. Selanjutnya ke-10 ada pembiayaan sewa. Ke-11 ada penyertaan modal. Ke-12 ada aset keuangan lainnya. Ke-13 cadangan kerugian penurunan nilai aset atau aset keuangan. Ke-14 ada salam. Ke-15 ada aset istisna dan penyelesaian termin istisna. Ke-16 ada persediaan. Ke-17 ada aset tidak berwujud. Ke-18 ada aset tetap inventaris. Ke-19 ada aset non produktif yang terbagi menjadi 4 bagian, mulai dari properti terbengkalai, agunan yang diambil alih, rekening tunda, dan aset antar kantor. Dan ke-20 atau yang terakhir ada aset lainnya. Sehingga teman-teman, jadi total aset semua di sini sebesar 269.161.033 juta rupiah. Tetapi tidak sampai di situ saja teman-teman, karena di dalam laporan posisi keuangan ini ada juga liabilitas dan ekuitas, di mana di dalam liabilitasnya terdapat dana simpanan wadiah yang terdiri dari giro dan tabungan. Kedua ada dana investasi non profit sharing yang terdiri dari giro, tabungan, dan deposito. Ketiga ada uang elektronik. Keempat ada liabilitas kepada Bank Indonesia. Kelima ada liabilitas kepada bank lain. Keenam ada liabilitas spot and forward. Ketujuh ada surat berharga yang diterbitkan. Kedelapan ada liabilitas akseptasi. Kesembilan ada pembiayaan yang diterima. Kesepuluh ada setoran jaminan. Kesebelas ada jaminan antar kantor. 12 ada liabilitas lainnya. Ke-13 dana investasi profit sharing. Sehingga total semua dari ekuitas ini sebesar 244.536.169 juta rupiah. Selanjutnya ada ekuitas. Tadi kan liabilitas, sekarang ekuitas. Nah, di dalam ekuitas ini ada modal disetor yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu modal dasar, kedua modal yang belum disetor, ketiga saham yang dibeli kembali. Selanjutnya yang kedua ada tambahan modal disetor yang terbagi menjadi 5 bagian, yaitu agio, disagio, modal sumbangan, dana setoran modal, dan lainnya. Ketiga ada komprehensif lain, penghasilan komprehensif lain maksud saya, yang terbagi menjadi keuntungan dan kerugian. Keempat ada cadangan yang terbagi juga menjadi 2 bagian, ada cadangan umum dan ada cadangan tujuan. Nah, yang keempat ada laba rugi yang terbagi menjadi 3, yaitu tahun-tahun lalu dan tahun-tahun berjalan. Dan yang ketiga dividen yang dibayarkan. Sehingga total ekuitasnya ini sebesar 25.624.864 juta rupiah. Sehingga teman-teman, jika kita menjumlahkan total liabilitas dan total ekuitasnya, maka hasilnya sebesar 269.161.033 juta rupiah. Jadi teman-teman sekalian, ini perlu juga kita ketahui bahwa di sini persamaan akuntansinya bahwa aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Jadi total ekuitas dan liabilitasnya harus sama dengan total kas yang ada
di yang telah saya sebutkan tadi, yaitu di sini total asetnya maksud saya tadi sebesar 269.161.161.033 juta rupiah. Jadi harus sama dengan total liabilitas dan ekuitasnya. Jadi itulah penjelasan dari saya tentang laporan posisi keuangan publikasi bulanan dari PT Bank Syariah Indonesia. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Sulistia Ningtyas Paputungan. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada materi yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Laporan laba rugi atau income statement atau profit and loss statement adalah salah satu bagian laporan keuangan perusahaan dalam periode akuntansi tertentu yang berisikan pendapatan serta beban perusahaan lalu menghasilkan laba rugi bersih. Laporan ini terdiri atas pendapatan selama periode berjalan dan beban, baik beban usaha maupun di luar usaha selama periode berjalan. Laporan neraca laba rugi membantu pemilik bisnis memutuskan apakah mereka dapat menghasilkan keuntungan dengan meningkatkan pendapatan, dengan mengurangi biaya, atau keduanya. Laporan ini dibuat di akhir tahun atau di akhir periode perusahaan pada saat perusahaan melakukan pembukuan perusahaan. Laporan laba rugi adalah salah satu jenis laporan perusahaan yang dapat membantu mengukur dan mengetahui kinerja atau performa perusahaan dalam satu periode atau data satu tahun, sekaligus membantu perusahaan mengukur langkah perusahaan dalam periode selanjutnya. Baiklah, berikut adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain publikasi bulanan PT Bank Syariah Indonesia Tbk periode 1 Januari sampai dengan 28 Februari 2022. Di mana pos-posnya terdapat pendapatan dan beban operasional yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, pendapatan dan beban operasional dari penyaluran dana, dan yang kedua, pendapatan dan beban operasional selain dari penyaluran dana. Pendapatan dan beban operasional dari penyaluran dana ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pendapatan dari penyaluran dana. Bagian A, pendapatan dari piutang. Di dalamnya terdapat murabaha, istisna, multijasa, ujrah, dan lainnya. Bagian B, pendapatan dari bagi hasil. Di dalamnya terdapat mudarabah, musyarakah, dan lainnya. Bagian C, pendapatan sewa, dan lainnya. Yang kedua, bagi hasil untuk pemilik dana investasi terbagi menjadi dua, yaitu non-profit sharing dan profit sharing. Dan yang ketiga, ada pendapatan setelah distribusi bagi hasil. Selanjutnya yang kedua, pendapatan dan beban operasional selain dari penyaluran dana. Ini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, keuntungan atau kerugian dari peningkatan atau penurunan nilai wajar aset keuangan. Yang kedua, keuntungan atau kerugian dari penurunan atau peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan. Yang ketiga, keuntungan atau kerugian penjualan aset keuangan. Yang keempat, keuntungan atau kerugian transaksi spot dan forward atau realis. Yang kelima, keuntungan atau kerugian dari penyertaan dengan equity method. Yang keenam, keuntungan atau kerugian penjabaran transaksi valuta asing. Yang ketujuh, pendapatan bank selaku mudarib dalam mudarabah mukhayadah. Yang kedelapan, dividen. Yang kesembilan, komisi, provisi, fee, dan administrasi. Yang kesepuluh, pendapatan lainnya. Yang kesebelas, beban bonus wadiah. Yang kedua-belas, kerugian penurunan nilai aset keuangan atau impairment. Yang ke-13, kerugian terkait risiko operasional. Yang ke-14, kerugian penurunan nilai aset lainnya atau non-keuangan. Yang ke-15, beban tenaga kerja. Yang ke-16, beban promosi. Dan yang terakhir, beban lainnya. Sehingga pendapatan atau beban operasional lainnya bersih sebesar 1.619 sekian.
Selanjutnya ada laba rugi operasional yang terbagi atas pendapatan atau beban non-operasional dan laba rugi non-operasional. Pendapatan atau beban non-operasional terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama keuntungan atau kerugian penjualan aset tetap dan inventaris, dan yang kedua pendapatan beban non-operasional lainnya. Sehingga laba rugi tahun berjalan sebelum pajak sebesar 812 juta sekian. Selanjutnya ada pajak penghasilan yang terbagi atas yang pertama taksiran pajak tahun berjalan dan yang kedua pendapatan atau beban pajak tangguhan. Sehingga laba rugi bersih tahun berjalan sebesar 625 juta sekian. Dan yang terakhir ada penghasilan komprehensif lain yang terbagi atas yang pertama pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, dan yang kedua, pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi, sehingga penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak sebesar 14,213 sekian. Jadi, total laba rugi komprehensif tahun berjalan sebesar 610,930 sekian. Itulah pemaparan materi kedua dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Saudari Adinda. Baiklah, kita masuk ke bagian ketiga, yaitu laporan komitmen dan kontingensi. Komitmen adalah suatu ikatan atau kontrak berupa janji yang tidak bisa dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi. Jadi, laporan komitmen adalah laporan suatu kewajiban bagi bank untuk melaporkan besarnya tagihan atau kewajiban bersih atas seluruh transaksi komitmen yang disepakati. Kontingensi adalah suatu keadaan yang masih diliputi ketidakpastian mengenai kemungkinan diperolehnya laba atau rugi oleh suatu perusahaan yang baru akan diterselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya suatu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang. Transaksi kontingensi berupa mempengaruhi posisi dalam neraca dan laba rugi perusahaan. Kontingensi sebenarnya tidak dapat dinyatakan dalam laporan keuangan apabila nilai transaksi kontingensi tidak material dengan kata lain. Selanjutnya kita masuk ke bagian laporan komitmen dan kontingensi publikasi bulanan PT Bank Syariah Indonesia TBK periode 26 Februari 2022. Pos-posnya terbagi dalam 4 bagian, yaitu yang pertama 1. Tagihan komitmen, 2. Kewajiban komitmen, 3. Tagihan kontingensi, 4. Kewajiban kontingensi. Yang pertama, tagihan komitmen, yaitu ada fasilitas pembiayaan yang belum ditarik. Kedua, posisi falas yang akan diterima dari transaksi spot and forward, dan lainnya. Total jumlah dari tagihan komitmen adalah Rp7.659.000. Kemudian kewajiban komitmen, yaitu yang pertama fasilitas pembiayaan yang belum ditarik. Ada terbagi dalam 2 bagian, yaitu yang pertama komit dan kedua uncommit. Yang kedua irrevocable LC yang masih berjalan. Yang ketiga posisi falas yang akan diserahkan untuk transaksi spot and forward dan lainnya. Kemudian jumlah dari kewajiban komitmen yaitu Rp4.038.483. Kemudian bagian ketiga ada tagihan kontingensi. Yang pertama garansi yang diterima, kedua pendapatan dalam penyelesaian terbagi juga dalam beberapa kelompok, yaitu ada murabaha, istisna, sewa, bagi hasil, dan lainnya. Total dari tagihan kontingensi yaitu Rp484.592.000. Dan keempat yang terakhir adalah kewajiban kontingensi. Ada garansi yang diberikan dan lainnya. Total dari kewajiban kontingensi yaitu
Rp1.734.971. Jadi bisa disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan pada periode tertentu dalam suatu perusahaan yang terbagi menjadi 3, yaitu laporan keuangan triwulan, bulanan, dan tahunan. Sebagai contoh, kami telah memaparkan laporan keuangan bulanan pada PT Bank Syariah Indonesia. Sekian penjabaran dari kami, kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Alif Iksan dan Sulistia Ningtyas Pepotungan dan juga Adinda Jana Sumarna, yaitu saya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas lebih dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.